Oke, sesekali kita bahas motor ya. Di sini ada Mio Vino dan Mio S, sama-sama tahun 2012. Yang satu plat Temanggung, yang satu plat Ungaran. Nah, ini di tempat saya di Temanggung ini sama-sama kisaran harga 6 juta kurang. Dengan kondisi seperti ini, tidak bisa dibilang glowing, tidak bisa dibilang istimewa, tapi ya masih normal, hidup dan jaya. Untuk yang pertama kita lihat bedanya di angka 5,8 juta, sama-sama 5,8 juta ya. Ini untuk plat Ungaran. Nah, ini untuk plat Temanggung. Sebenarnya kalau di sini letak tempat itu agak berpengaruh. Untuk nembak KTP ini sekitar 50.000 untuk ke luar kota Temanggung. Yang pertama kita bahas bodi. Tidak ada yang V-checken yang mulus, apalagi tahun yang lama. Ini bodi ini udah baret-baret, sama pun udah baret-baret. Cuma lebihnya di Mio Vino ini sudah dipasangi velg tapak lebar ya, velg power. Yang ini adalah ukuran 215, yang di belakang 250, jadi terlihat agak cantik ya. Nah, dan ini udah repaint ulang yang warna merah oranye itu. Untuk yang Mio S sendiri kita kesini bro. Nah, ini masih standar, bannya pun udah halus, mulus. Ini velg standar ini 140, yang belakang sana ukurannya 160. Nah, untuk bannya sama-sama ukuran 70-90 dan 80-90. Tapi kalau diletakkan di velg yang berbeda, hasilnya akan tetap berbeda bro. Ya, ini hasilnya akan sangat berbeda. Jadi kenapa harganya sama antara plat Semarang dan plat Temanggung? Ini hanya menang di plat, sedangkan bannya udah habis. Untuk bannya masih tebal, velgnya udah lebar. Jadi saya ambil dua-duanya tadinya untuk harian bro. Kemudian kita bahas untuk yang lainnya. Yang pertama kita bahas knalpot Mio Vino yang lama maupun Mio S. Ini sama bro, ini sama persis, lihat bedanya. Tidak ada perbedaan, sama persis. Mungkin juga ini diganti ke sana, ini akan PNP yang pertama itu. Kemudian piringan depan ini juga sama, lihat, lihat dari piringan maupun kaliper ini sama, pakai baut 4 nih, sama. Ini pelek itu dibawa ke sini bisa, ini bawa ke sana juga bisa, sama PNP. Shockbreaker sama. Kalau bodi jelas beda ya, bodi beda. Kemudian kita bahas apa lagi? Ini kita bahas di tutup mesin saja, tutup CVT. Yang beda di sini, tutup CVT. Nah, ini tutup CVT Mio S udah agak modern, udah diberi lekuk ya. Ini di sini, ini filternya, bukan filter. Di sini kotak yang harusnya menggelembung, ini sudah tidak ada. Untuk full step sama persis, cuma sebenarnya sama persis bro, cuman beda body aja. Ini dihilangin di Mio Vino, udah dihilangin. Shockbreaker pun sama persis, shockbreaker, dudukan, kunci jok dan shockbreaker pun sama bro. Shockbreaker, nah ini bedanya sama di sini tutup CVT ini. Tutup CVT ini sama kayak Mio Sul, Mio yang lebih tua dari itu, mungkin tahun 2005 ya. Ini dalamnya saya yakin hampir sama bro, Mio Vino dan Mio S. Cuman katanya beda, ini lebih cocok pakai Mio Sul yang PNP itu. Mio Sul. Apalagi nih, kalau melihat kunci kontak apakah sama? Kunci kontak, oh beda. Kunci kontak untuk Mio Vino lebih modern ya, ini modern. Dan bagusnya Mio Vino itu untuk bagian stang maupun ini apa namanya, ini lupa yang dudukan stang ini enggak karatan bro, sama sekali enggak karatan. Dan ini kan asli nih, belum di repaint, ini tidak jamur sama sekali. Untuk speedometer masih dibilang oke. Ini cuma ada pelindung apa namanya, spotlight spion orisinil bulat ya, bulat. Untuk panel-panel sama, dekat jauh, rating, modal pencet, klakson. Di sini ada cuk jenis starter, kita lihat di Mio S sama, depan belakang, rating, pencet, klakson, cuk starter. Oh, ini ada lampu on off, lampu kepala on off, sedangkan ini sudah nggak ada lampu kepala on off, otomatis langsung hidup. Cuman sayangnya belum arus AC ya, belum arus DC. Oh, bedanya di situ saja. Untuk konsumsi bahan bakar ini Vino dengan Mio S sama-sama boros bahan bakar. Saya bilang boros kenapa? Karena saat saya memakai, mudahnya saya pakai motor 2 tak,
Ninja RR gitu. Ini konsumsi bahan bakarnya sama, cuman bedanya kalau Ninja RR ada tambahan oli sampingnya. Ini sama bro. Kemudian untuk dudukan wadah apa, oli rem sama juga, cuman ini tertutup di sini ya. Ini mungkin sama. Untuk handle ini original sama, cuman beda bagian lekuknya, tapi overall mirip ya, mirip. Di depan ada emblem Yamaha lampu lawas masih bulam, sini juga masih bulam. Lampu kota di sini, sedangkan ini di bawah di sini. Ya cuma itu aja bro untuk penampakannya, seperti ini ya. Nah, dua motor ini dibilang jelek ya enggak, dibilang bagus ya enggak. Ini sebenarnya motor masih masuk dan bisa untuk harian, cuman kalau untuk jarak jauh ini sangat tidak rekomendasi untuk tahun sekarang ya. BBM udah mahal, motor boros kayak gini masih dipelihara ya kacau, bisa kantong kita bisa kering lama nih. Nah seperti ini penampakannya ya. Nyari apa lagi nih, untuk bagian belakang masih sama bulam, berarti yang pisah nih kayak gini sama bulam, berarti yang pisah. Untuk upgradean di Mio Vino ada sendiri, upgradean Mio Vino 2017 yang grande atau 2020 itu grande, itu masih bagus. Ini kan seri pertama, jadi yang grande itu seri terbaru. Sedangkan untuk Mio S yang terbaru itu ada Mio Gear. Untuk bagian dalamnya bisa dibuka kagak? Bisa, bentar. Ke bagasi sama persis cilik sakilan. Bagasi masih sangat kecil, ini motor tua jadi nggak kayak motor zaman sekarang ya, udah besar. Di sini ada aki di sini bro, ini sekring di sini, ini sama bro, ini aki, ini sekring. Untuk yang Mio model sekarang yang grande ini di sini udah muat helm, di sini sama Mio Gear itu udah muat helm. Ini muatnya helm juga tapi helm bangunan. Kalau helm jalan nggak muat. Untuk tangki sama kapasitas 4 liter, borosnya juga sama. Wah kebak bro, keren. Ini sama persis bro, 4 liter. Wah ini nono isi nih. Cuman di sini bisa ditambah ini, kalau mau nambah mantol ini harga 15.000 ini masih bisa bro. Nih coba, wah ini bisa bro, ini berarti lebih lebar nih karena hanya kembong bodinya. Kita coba pakai ini. Nah nih, wah bisa bro. Bisa tutup ya? Oh bisa bro, wah ini bisa, berarti ini bisa muat mantol seharga 20.000 sampai 15.000 El Mundo. Apa nih bahas apa nih? Nggak ada, overall sama semua. Knalpot sama persis, joknya beda, ini besar, joknya beda lah. Kita cek suara mesin. Tes mesin dulu kita. Loh, sama aja lagi. Masa kan juga cai. Mungkin butuh bantuan cuk. Ya ini untuk mesinnya sama. Piye ngene tadi ini. Ini untuk Mio S. Ini rada berebet motornya. Untuk Mio Vino. Wah, ada cokor. Untuk pan beltnya sama. Motor lama nggak bisa halus, bunyi nguk. Sini bro. Ini terus ke Vinonya. Wah ini malah halus ki mas. Tapi ini bunyi kresek. Ini bunyi kresek yang itu nguk. Sama motor tua. Udah kita matikan saja. Boros bensin. Dan jeleknya di motor Mio
di bagian ini. Tutup ini kadang bunyi krek 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 krek. Entah ininya yang kendor atau bagian bagian dalamnya, bagian pir itu kendor ya, di samping mangkokan itu. Ini saya tarik-tarik nggak ketemu bro, kemarin saya bongkar nggak ketemu di Mio S pun sama penyakitnya. Ini kadang bunyi mak krek gitu, kalau saat mau jalan itu bunyinya krek 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 krek, nggak enak sekali. Entah apa, mungkin ada yang punya Mio tahu penyakit ini yang bikin bunyi krek 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 itu apanya. Top speed di Mio S dan Mio Vino sama ini kisaran 100 km per jam, ini udah berbet ya, alias nyendat ini. Kalau CVT nya nggak kuat, ini otomatis nanti akan cedot. Sini bro akan putus. Jadi kalau motor standar atau lagi motor tua, kalian pastiin dulu kalau buat kebut-kebutan, ini CVT nya sehat ya. Ini untuk Vino seperti ini di angka 80, ini angkatan mau ketinggi lagi, ini nyendat dulu, nyendat ke bawah tarikannya, terus baru mau naik. Kalau nggak mau naik, berarti ada yang rusak di filternya, saluran bensinnya ya. Ini pun sama. Ini gasnya sebenarnya tarikannya enak, enteng, nggak sebut, cuman boros. Ya kalau udah bicara boros, ya tetap boros. Memang motor dua ini, motor Mio terkenal boros. Ya, nah kesimpulan untuk 2024 menjelang 2025 pakai Mio, sama-sama Mio di 2025 nanti, ini tidak recommended. Yang pertama adalah boros, yang kedua tidak bagus, biasa saja. Kecuali kalau dirawat mungkin bagus. Untuk tarikan, kalau tarikan sebangsa Matic karbu dan injeksi udah bagus yang karbu. Tarikannya enak karbu kalau Matic, tapi kalau untuk konsumsi bahan bakar mending yang injeksi. Jadi kalau mau irit ya pilih yang injeksi saja, tapi kalau untuk oprek-oprek lebih baik pilih yang karbu, lebih mudah dan lebih enak. Rawatan juga lebih mudah. Kalau kehabisan bensin tidak takut pam bensin mati. Ya itu aja, nggak ada yang lain. Yang istimewa nggak ada yang istimewa. Yang istimewa ya Ninja 2R apa CBR 250RR itu istimewa, atau NMAX atau iRock itu istimewa. Kalau motor di bawah 6 juta kok istimewa ya nggak ada, kecuali motornya nyolong. Itu aja, terima kasih telah menonton, selamat siang.